Saat lapar, kamu buka aplikasi pemesanan makanan online. Setengah jam berlalu, jari udah scroll ratusan menu. Burger, ayam, sushi, mie, steak, dan lain-lain. Tapi nggak ada satupun yang kamu klik. Perutnya udah keroncongan, tapi kepalanya makin bingung, dan kepalanya malah jadi sakit. Dan yang ironis, makin banyak pilihan yang kamu lihat, maka makin bingung rasanya. Itu baru soal makanan. Gimana kalau pilih jurusan kuliah, pilih karir, atau pilih pasangan hidup? Banyak orang akhirnya nggak jadi melangkah. Bukan karena mereka nggak punya pilihan, tapi karena pilihannya ya terlalu banyak. Ini bukan cuma soal makanan. Dari pengalaman saya di dunia event organizer, di meja kerja ada 3 penawaran vendor. Semuanya bagus. Satu murah, tapi resikonya besar, karena belum pernah kerja sama. Satu lagi mahal, tapi reputasinya terjamin, dan sudah pernah kerja sama beberapa kali. Dan yang terakhir, ada yang baru, tapi dia cukup kreatif. Apa yang diputuskan? Bukannya kita memilih, malah kita rapat berhari-hari. Deadline-nya molor, sampai akhirnya kliennya pindah ke IO lain yang lebih cepat ambil keputusan. Begitu juga dalam coaching. Ada klien saya yang dapat 3 tawaran kerja sekaligus. Dari luar dia kelihatan beruntung, tapi di kepalanya bulet, makin bingung. Malam-malamnya habis dengan pikiran, kalau aku pilih yang A, gimana kalau bosnya toksik? Kalau aku ambil yang B, gimana kalau karirku mandek? Kalau pilih yang C, gimana kalau ternyata aku salah jalan? Dan seminggu penuh hanya terjebak dengan pikirannya sendiri, sampai akhirnya semua tawaran itu jadi hangus. Dan anak-anak Gen Z sama juga, cuma untuk update foto profil aja mereka bisa habis waktu sejam, buka galeri, pilih dari 200-an foto lebih, bandingin satu persatu, edit filter, ganti caption. Ujung-ujungnya nggak jadi upload karena kepalanya udah keburu meledak. Dari hal sepele sampai hal besar, semakin banyak pilihan justru semakin besar kemungkinan kita jadi lumpuh. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai paradox of choices. Istilah ini dipopulerkan oleh Barry Schwartz, seorang profesor psikologi dari Swarthmore College, lewat bukunya di tahun 2004. Dia meneliti satu hal sederhana. Apakah benar banyak pilihan otomatis bikin kita lebih bahagia? Salah satu eksperimen yang sering dikutip adalah penelitian di supermarket. Konsumennya ditawarkan 24 varian selai. Ramai orang mampir, tapi hanya 3% yang beli. Sebaliknya, ketika pilihannya cuma ada 6 varian, memang lebih sedikit yang berhenti, tapi 30% justru benar-benar membeli. Artinya jelas bahwa semakin banyak pilihan memang menarik perhatian, tapi justru bikin orang lumpuh dan gak jadi ambil keputusan. Dari situ Schwartz menyimpulkan, makin banyak pilihan, maka makin besar kemungkinan kita terjebak 3 hal. Paralisis alias nggak bisa milih sama sekali, penyesalan setelah memilih, dan rasa nggak pernah puas karena selalu membayangkan opsi lain yang mungkin lebih baik. Dan bukankah ini persis sama dengan yang terjadi pada waktu kita overthinking karena kebanyakan pilihan. Otak kita dipaksa menimbang ratusan skenario sekaligus sampai akhirnya kita capek sendiri tanpa benar-benar melangkah. Bayangin anak-anak Gen Z yang lagi cari film di Netflix. Tujuannya mungkin cuma mau nonton santai selama 1 jam. Tapi setelah 1 jam scroll, putar trailer ini, putar trailer itu, buka review, bandingin rating, akhirnya malah nggak jadi nonton apa-apa. Waktu habis, tapi kepalanya malah tambah penuh. Sama juga pengalaman saya dalam dunia event. Satu tim bisa berdebat semalaman untuk menentukan detail dekorasi. Mau pilih backdrop ini atau backdrop ini, kursi warna ini atau warna ini, lightingnya harus begini atau begitu. Semua kemungkinan dipikirin sampai ke level mikroskopis. Padahal keputusan akhirnya sering nggak jauh beda. Hasilnya energi habis, mood rusak, dan acara jadi telat untuk disiapkan. Sama dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini sering banget kita lihat. Banyak anak-anak muda yang bingung, aku capek banget tapi nggak tahu capeknya kenapa. Salah satu penyebabnya ya karena terlalu banyak opsi yang terbuka di kepalanya, terlalu banyak pilihan, dari playlist Spotify, pilihan kerjaan, sampai peluang bisnis. Akhirnya bukan mereka yang pegang kendali atas pilihan, tapi pilihanlah yang mengendalikan mereka. Konsekuensi yang jarang disadari adalah terlalu banyak pilihan bisa bikin hidup kita berhenti di tempat. Kita menunda keputusan kecil berhari-hari sampai akhirnya kesempatan besar itu ikut lewat. Ada klien saya yang punya 3 jalur karir di depannya. Harusnya dia bisa maju dengan salah satunya, tapi kepalanya penuh dengan banyak banget pertimbangan. Kalau aku pilih yang ini, gimana kalau nanti salah? Kalau ambil yang itu, gimana kalau lingkungannya toksik? Kalau aku nggak pilih sama sekali, apakah lebih aman? 3 bulan berlalu, dia masih di tempat yang sama. Pikirannya capek, hatinya cemas, tapi kakinya nggak pernah benar-benar melangkah.
Dan yang lebih parah lagi, anak-anak Gen Z banyak yang mengaku bahwa hidup terasa stuck bukan karena nggak ada peluang, tapi justru di kepala mereka terlalu banyak peluang. Dari luar kelihatannya keren, punya banyak opsi kerja, banyak peluang bisnis, banyak hobi, tapi di dalam kepala itu berubah jadi kekacauan yang menguras energi. Mereka kecapean bukan karena kurang jalan, tapi karena kebanyakan persimpangan. Banyak orang salah paham, mereka pikir kebebasan berarti punya semua pilihan di tangan. Padahal kebebasan sejati justru lahir ketika kamu berani menentukan satu arah dan menutup pintu yang lain. Kalau semua pintu tetap kamu buka, kamu akan terus berdiri di lorong, bingung untuk melangkah. Tapi ketika satu pintu kamu pilih, barulah hidung bergerak. Sama seperti pengalaman saya dalam dunia event organizer. Acara hanya bisa dimulai kalau kita berani bilang, oke, pilih vendor ini, pilih konsep ini. Tanpa keputusan, panggung nggak akan pernah berdiri. Dalam hidup juga sama. Keputusan yang salah sekalipun seringkali lebih baik daripada nggak memutuskan sama sekali. Karena dari sana kita akan belajar, kita akan bergerak, dan kita akan berkembang. Coba kamu pertimbangkan ini. Kalau terlalu banyak pilihan, bisa bikin kita berhenti hidup. Tapi satu keputusan kecil bisa memulai segalanya. Kalau kamu lagi bingung, lagi ada di persimpangan pilihan, coba lakuin ini. Ambil kertas, tulis semua opsi, tulis semua kemungkinan yang ada di kepala kamu. Mungkin ada 5, ada 10, bahkan lebih. Lalu paksa diri kamu untuk menyisakan hanya 2 atau 3 pilihan utama. Kamu nggak perlu mikir panjang dulu. Cukup pilih mana yang paling realistis dan paling bikin hatimu jadi lebih tenang. Sisanya coret aja. Jangan biarin mereka nongkrong di kepala kamu. Banyak orang kaget ketika melakukan latihan ini. Begitu opsi di kertas berkurang, kepalanya jadi terasa lebih ringan. Yang tadinya muter-muter tanpa arah, sekarang jadi lebih fokus. Dan dari fokus itulah langkah pertama bisa lahir. Ini baru latihan awal untuk membatasi pilihan. Masih ada cara lain untuk benar-benar mengambil keputusan tanpa disiksa kepala sendiri. Itu yang saya bahas lebih lengkap di panduan bernama Overthinking Detox. Tapi sebelum ke sana, coba dulu latihan sederhana ini. Malam ini kamu cobain. Kamu lakuin latihan ini supaya kamu bisa ngerasain bedanya. Jadi kenapa makin banyak pilihan malah bikin hidup makin tersiksa? Karena otak kita nggak pernah dirancang untuk menimbang semua kemungkinan. Semakin banyak pilihan yang kamu buka, maka semakin besar energi yang terkuras dan semakin sulit kamu merasa puas. Tapi kabar baiknya, hidup bukan soal punya semua jalan terbuka. Hidup adalah tentang berani melangkah di satu jalan yang kamu pilih dan menutup pintu yang lain dengan perasaan tenang. Begitu kamu bisa membatasi pilihan, kepala kamu jadi lebih ringan, hati kamu jadi lebih lega, dan langkah kamu jadi lebih jelas. Latihan tadi baru langkah awal, ada cara-cara lain yang bisa benar-benar bantu kamu berhasil keluar dalam lingkaran overthinking. Dan semuanya ada dalam Overthinking Detox. Di sana kamu akan belajar membongkar isi kepala, memilah mana yang penting dan mana yang perlu dilepaskan. Dan ini tanpa perasaan bersalah, meskipun kamu harus melepaskannya. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan ingat aja, kalimat ini, kadang terlalu banyak pilihan justru membuat kita kehilangan hidup itu sendiri. Dan inilah yang sering kita lupa. Hidup tidak menuntut kita untuk memilih segalanya. Dia hanya menuntut kita untuk cukup berani memilih satu arah, lalu menjalaninya dengan sepenuh hati. Seperti penumpang kereta, kamu nggak bisa naik di semua gerbong sekaligus. Kamu hanya perlu pilih satu, lalu biarin kereta itu membawa kamu ke tujuan kamu. Atau seperti berjalan di jalan Tuhan, kamu hanya bisa menapaki satu jalan pada satu waktu. Bukan karena jalan lain jelek, tapi karena hidup terlalu singkat untuk dibuang di persimpangan. Saat kamu berani melangkah, barulah kamu sadar, ketenangan datang bukan dari punya semua pilihan, tapi dari berani menjalani satu pilihan dengan tenang. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman yang lagi overthinking karena terlalu banyak pilihan dalam hidupnya. Semoga video ini bisa menginspirasi. Kalau bagus, kalau bernilai, kalau bermanfaat, bagikan juga untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa kasih like dan subscribe di channel Tujuanko. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Masyud dari Tujuanko. Salam kejelasan.